Bertemu lagi di pelajaran biologi. Kali ini kita masuk materi jaringan hewan. Kompetensi dasar pada materi kali ini menganalisis keterkaitan antara struktur jaringan, letak, dan fungsi organ pada hewan. Kemudian menyajikan data hasil pengamatan berbagai bentuk sel penyusun jaringan hewan untuk menunjukkan keterkaitannya dengan letak dan fungsi dalam bioproses dan aplikasinya dalam berbagai aspek kehidupan. Kegiatan pembelajaran kita kali ini bisa kalian baca di situ. Kalau memungkinkan, kalian nanti bisa membuat desain. Materinya ada 3. Nah, sekarang kita masuk materi. Jaringan hewan itu secara umum dia ada istilah namanya germinal dan somatis. Nah, pada jaringan somatis ini dibagi lagi, ada yang merupakan jaringan saraf, jaringan otot, jaringan penunjang, dan jaringan epitel. Nanti jaringan itu dibagi lagi, jaringan epitel ada yang selapis, berlapis, dan juga kelenjar. Kemudian nanti pada jaringan penunjang ada juga jaringan ikat, jaringan skeleton, dan jaringan darah. Kemudian pada jaringan otot nanti ada istilah otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Kemudian pada jaringan saraf ada jaringan sensorik, saraf motorik, dan saraf penghubung. Jaringan pada hewan itu ada 2, tadi sudah guru sebutkan. Germinal itu maksudnya benih ketika masih dalam zigot, ya. Kemudian ketika dia sudah menjadi tubuh embrio bayi itu masuk kepada jaringan somatis. Yang jaringan somatis. Ini ada epitel, penunjang, dan jaringan otot serta jaringan. Jaringan epitel itu secara umum untuk melindungi, kemudian jaringan ikat untuk merekatkan, jaringan otot untuk beraktivitas, jaringan saraf untuk koordinasi. Berikut gambarnya. Jaringan epitel dia di bagian luar, kemudian ini jaringan otot masuk lagi, dan jaringan saraf itu tersebar di seluruh tubuh karena sebagai koordinasi. Kemudian ini ada jaringan ikat, ya, sebagai jaringan penyokong. Kemudian jaringan skeleton ini yang tulang. Kemudian nanti ada tulang muda, ya, dan nanti ada jaringan darah. Pertama, jaringan epitel. Berdasarkan bagian yang dilapisi dia dibagi lagi, ya. Paling luar itu epitelium, masuk ke tengah mesotelium, paling dalam lagi itu endotelium. Dia bisa dikatakan sebagai ini membatasi 2 lingkungan yang berbeda, kemudian juga dia bisa terlapis atau beberapa lapis sel. Ciri-cirinya susunannya sangat rapat, kemudian lapisannya tetap ke permukaan. Kemudian dari 2 komponen, ada yang bawah, ya, dan juga ada lapisan sel. Kemudian tanpa pembuluh darah, ingat, tanpa pembuluh darah, dan dia regenerasinya tinggi. Misalnya kalau kita luka, itu cepat sekali untuk dia membentuk jaringan baru lagi. Nah, itu dia contoh jaringan epitel. Nah, ini jaringan epitel. Kalau berdasarkan bentuknya itu ada pipih, ini ada yang kubus, dan ini silindris. Kemudian berdasarkan jumlah lapisan selnya, ini yang sederhana, ini yang kompleks atau epitel berlapis banyak. Ini tipe-tipe epitel. Pertama itu ada bentuknya seperti ini, yang selapis, ya. Kemudian nanti ini yang kubus, ya, ini yang bentuknya kolom, kemudian ini yang bentuknya berlapis-lapis. Ini pada esofagus, ya, esofagus. Kemudian ini pada pencernaan, ini pada ginjal. Nah, nanti kita lihat lagi. Ini kalau pada hewan, ya. Fungsinya apa?
Secara umum itu adalah proteksi, pelindung, absorpsi, membatasi permukaan. Misalnya dalam usus, kita punya usus itu kan berlipat-lipat. Kenapa dia tidak menempel gitu? Nah, itu karena dia ada jaringan epitel banyak di situ, sehingga dia ada pembatasnya. Jadi tidak merekat, walaupun seperti itu susunan usus kita di dalam perut, dia tidak merekat karena adanya jaringan epitel yang membatasinya. Kemudian ada lubrikasi. Lubrikasi itu apa? Ini sebagian besar saluran dalam tubuh itu permukaannya itu harus tetap basah. Nah, epitel ini yang menutupi harus mampu menghasilkan cairan tertentu. Itu maksudnya lubrikasi. Jadi dia harus memastikan semua saluran yang ada dalam tubuh kita, dalam jaringan, dalam hewan, itu untuk tetap basah ya, dengan cara menghasilkan cairan tertentu. Kemudian fungsinya yang lain adalah sekretori. Ini sebagai kelenjar. Ini macam epitel, tadi sudah ada di depan. Ada epitel pipis selapis, ada kubus selapis, silindris selapis, dan selapis bersilia. Ini kalian bisa lihat letaknya di mana. Ini alveoli lapisan dalam, paru-paru ya, pembuluh darah, pembuluh limfe, ada juga pada dinding pembuluh kapiler. Jadi epitel tuh banyak di situ. Kemudian pada saluran kelenjar ludah, kelenjar keringat, saluran ginjal, kelenjar gondok, dinding ovarium. Kemudian kalau silindris selapis itu banyak terdapat pada saluran pencernaan yang diselingi oleh sel goblet nanti yang menghasilkan mukus pada saluran pencernaan kita. Nanti kita bahas selanjutnya pada sistem pencernaan. Kemudian ada juga pada saluran telur, itu yang selapis bersilia, pada uterus, dan juga pada saluran pernapasan atas. Ini gambarnya jaringan epitel yang selapis. Ini yang pada saluran ginjal kita ya. Kemudian ini juga jaringan epitel, ini yang di bawah mikroskop ya. Ini bawah mikroskop seperti ini. Kalau ini gambar animasi ya, dibuat untuk memudahkan mempelajarinya, makanya digambar. Kalau ini memang hasil pengamatan dari mikroskop elektron tentunya. Ini yang ada pada ginjal kita. Kemudian ini juga yang epitel pipis selapis, ada juga pada dinding pembuluh kapiler, pembuluh darah yang kapiler. Kemudian ada juga pada ini kulit kita ya. Sekarang kita masuk kepada jaringan epitel berlapis semu. Jadi beberapa sel itu ketinggiannya berbeda karena tidak semua sel mencapai permukaan yang bebas. Meskipun demikian, epitel ini terdiri atas berlapis-lapis sel yang tebal dan tiap-tiap selnya itu melekat pada membran basal. Terdapat pada apa saja? Pada saluran kencing, tenggorokan, pada uretra jantan, dan juga pada saluran reproduksi jantan, serta juga pada epididymis atau pada saluran sperma. Itu ada jaringan epitel berlapis semu. Ini contohnya ya. Seperti tadi pada ini trakea ya. Pada sistem pernapasan bagian atas. Kemudian jaringan epitel berlapis. Epitel pipi berlapis itu ada pada esofagus, pada rongga mulut, rongga hidung, vagina. Kemudian pada yang untuk epitel kubus berlapis itu pada saluran kelenjar keringat, pada dinding ovarium, buah zakar, dan pada kulit, terutama pada kelenjar minyak. Kemudian juga ada epitel silindris berlapis. Itu ada pada kelenjar susu, kelopak mata, uretra, faring, laring, kelenjar ludah, submandibula. Ini gambarnya yang untuk epitel kubus berlapis banyak. Ini pada kelenjar minyak. Nah, ini pengamatan di bawah mikroskop. Kalau ini gambar animasi. Jadi seperti ini jaringan epitel kubus berlapis banyak pada kelenjar minyak yang ada pada kulit kita.
Kemudian ada juga pada kelenjar ludah kita, ya. Ini pengamatan di bawah mikroskopnya. Kemudian ada juga pada ovarium kita. Ya, ini untuk yang perempuan ya. Pada saluran ovarium, membungkus ovarium. Kemudian pada ini pada trakea. Kemudian ada juga jaringan epitel kelenjar. Maksudnya di sini adalah transisional. Jadi di antara sel-sel epitel itu dijumpai sel-sel goblet atau sekelompok sel yang berbentuk seperti gelas anggur. Dia membentuk kelenjar bersel banyak. Nah, epitelium yang banyak mengandung sel goblet ini biasanya disebut sebagai mukos atau membran yang menghasilkan banyak lendir. Nah, itu dia terdiri dari banyak sel-sel goblet. Nah, itu sendiri adalah merupakan jaringan epitel kelenjar. Ada dua tipe kelenjar, ada eksokrin dan ada endokrin. Eksokrin itu jika sekresi di sini pengeluaran dialirkan ke permukaan melalui saluran, misalnya air liur pada rongga mulut dan juga kelenjar keringat pada kulit. Nah, itu namanya kelenjar eksokrin ya. Yang awalnya dia itu sebenarnya adalah jaringan epitel. Kemudian ada endokrin. Endokrin ini masuk ke aliran darah atau juga limpa melalui saluran yang berhubungan dengan pembuluh darah dan pembuluh limpa. Nah, jadi silakan diperhatikan ya. Kelenjar itu ada endokrin, ini masuk ya, masuk ke aliran darah. Kemudian juga limpa atau saluran yang berhubungan dengan pembuluh darah dan pembuluh limpa. Kemudian kalau yang eksokrin itu yang kaitannya dengan mengeluarkan ya. Nah, ini menghasilkan air liur pada rongga mulut dan juga kelenjar keringat pada kulit. Sekarang kita masuk jaringan penunjang. Nah, tadi kan sudah selesai jaringan epitel, sekarang jaringan penunjang. Jadi penyokong utama tubuh hewan dan manusia itu sel-selnya berada dalam matriks yang disekresikan oleh sel-sel penyusunnya. Penunjang, ada rangkanya gitu ya. Nah, ini fungsinya membungkus, mengikat, melindungi, menghindari kehilangan panas, dan juga memberi bentuk tubuh dan juga memproduksi darah. Itu jaringan penunjang yang menunjang ya. Itu ada jaringan ikat. Jaringan ikat itu jaringan yang ditemukan pada semua organ tubuh. Terdiri dari dua komponen, yaitu sel-sel, jaringan ikat, dan matriks. Jadi ada dua, sel dan matriks. Fungsi daripada jaringan ikat itu mengikat satu organ dengan organ lainnya, kemudian menopang organ tubuh, kemudian memberi perlindungan pada organ tubuh. Ini contoh jaringan ikat ya. Kalian bisa lihat di situ banyak sekali, mulai dari sel adiposa, ada kolagen ya, dan seterusnya. Kemudian kita lihat yang matriks sekarang. Tadi sel, sekarang matriks. Komponen jaring ikat yang berupa bukan sel. Jadi tadi ada dua, ingat. Jaringan penunjang itu dia disusun oleh dua. Jaringan ikat itu disusun oleh dua ya. Itu satu adalah sel dan kedua adalah matriks. Nah, yang bukan sel itulah yang disebut sebagai matriks. Ada dua matriks di sini, yaitu ada substansi dasar yang merupakan semi cair dan juga ada serat. Serat ini yang nanti berdasarkan bentuknya ada tiga, kolagen, elastin, dan retikuler. Mungkin ini yang kalian populer ya, istilah kolagen, suntik kolagen. Nah, itu sebenarnya itu adalah matriks ya, matriks ekstraseluler yang dia bukan merupakan sel, yang dia dihasilkan oleh jaringan ikat, sel jaringan ikat. Nah, ini jaringan ikat. Di sini ada 7. Ada nanti jaringan ikat longgar, ada jaringan ikat padat, ada jaringan
ikat lemak, jaringan tulang rawan, kartilago, itu nanti ada 3, ada hialin, elastis, dan fibrosa. Kemudian jaringan ikat tulang, yang tulang keras maksudnya, kemudian jaringan ikat darah, dan kemudian jaringan ikat limpa. Sekarang kita lihat komponen jaringan ikat. Jaringan ikat itu tadi sudah disebutkan, dia itu tersusun oleh matriks dan sel. Matriks di sini itu ada yang serabut dan bahan dasar. Serabutnya itu berupa kolagen, elastin, dan retikuler. Kolagen itu yang bersifat liat, kuat, warnanya putih, paling banyak ditemukan pada tubuh. Nah, kalau kalian makan bakso urat, nah itu uratnya ya, itu kolagen. Kemudian elastin bersifat elastis, warnanya kuning, jauh lebih halus dibanding kolagen. Kemudian ada hialin, ada yang lentur jika asam hyaluronat, dan ada juga yang kaku kalau senyawa sulfat ya. Kemudian sel sekarang. Tadi itu matriks termasuk di situ dalam kolagen, sekarang kita masuk ke sel. Sel-sel di sini adalah sel-sel yang fibroblast, makrofag, sel mas, sel lemak, dan sel darah. Fibroblast di sini itu membensintesis dan menyalurkan protein pada serabut. Kemudian makrofag itu yang mencerna zat asing, sel rusak baik secara pinositosis maupun fagositosis. Sel mas itu terdiri dari heparin dan histamin, sehingga dia berfungsi untuk mencegah pembekuan darah, dan bila terdiri di atas histamin saja itu untuk mempertahankan permeabilitas darah. Sel lemak itu untuk menyimpan lemak, dan sel darah putih itu sebagai antibodi yang kita sekarang butuh itu ya. Imunitas tubuh itu memang dari sel darah putih. Ini gambar jaringan ikat ya. Ini loose connective tissue, jaringan ikat longgar. Ini adiposa tissue, jaringan lemak. Kemudian ini jaringan darah. Ini jaringan ikat padat, jaringan otot maaf. Ini jaringan tulang rawan yang kartilago, dan juga ada jaringan tulang keras, bone. Kita satu-satu sekarang. Jaringan ikat longgar itu terdiri dari matriks dan juga sel seperti yang tadi. Fungsinya menghubungkan berbagai jaringan, misalnya kulit dengan struktur yang ada di bawahnya. Dia dicirikan dengan susunan seratnya yang longgar, tidak rapat. Penyusunnya itu adalah kolagen. Komponen sel penyusun seratnya adalah sel fibroblast. Fungsinya menyokong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari jaringan atau organ lain. Gambar di bawah mikroskop, gambar beneran. Kalau ini itu gambar animasi. Kalian bisa lihat di situ. Sel mas itu yang ini, kemudian makrofag itu yang ini makrofag ya. Kemudian matriks itu yang mana ini sebagai rangkanya. Fibroblast ini fibroblast. Sel darah merah, pembuluh kapiler, sel darah putih. Sekarang kita masuk jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat di sini disusun oleh sel-sel fibroblast ya. Komponen matriksnya berupa serat kolagen yang tersusun padat dan teratur. Jadi dia lebih padat dibanding dengan jaringan ikat longgar tadi. Contohnya itu tendon, penghubung otot dengan tulang. Kemudian juga ada ligamen, penghubung tulang dengan tulang. Itu contoh daripada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat ini dibedakan menjadi jaringan ikat kolagen ya, mengandung berkas serabut kolagen yang padat, tendon tadi. Kemudian jaringan ikat elastis, contohnya pada ligamen, mengikat tulang-tulang dalam pendian. Ini contoh jaringan ikat padat. Ini jika diamati di bawah mikroskop. Nah, ini padat ya. Tidak seperti tadi pada saat jaringan ikat longgar ya.
ini lebih padat, lebih tersusun rapi. Nah, ini. Kemudian kita lihat lagi. Ini tendon. Tendon tadi menghubungkan antara tulang dengan otot. Kalau ligamen itu dia menghubungkan antara persendian, melindungi, membungkus persendian. Jadi kalau diperbesar seperti ini gambar animasinya. Ada sel-sel fibroblast dan ada juga matriks kolagen. Tapi dia lebih padat, tidak seperti pada jaringan ikat longgar. Kemudian ada jaringan lemak. Jadi jaringan lemak itu termasuk juga ke dalam jaringan ikat. Dia mengandung dan untuk menyimpan lemak. Fungsinya melindungi beberapa organ, menyimpan cadangan makanan, dan juga mengatur suhu tubuh. Itu fungsi jaringan lemak. Ini contohnya, biasa disebut dengan adiposa. Jadi kalau orang sebut adiposa itu jaringan lemak maksudnya. Ini ada nukleus, ada sel-sel emas sebelahnya. Lihat, ini ada vakuola. Ya, vakuolanya di sini mengandung tetes-tetes lemak. Sekarang kita masuk jaringan skeleton. Skeleton itu sama dengan jaringan tulang ya. Penyokong tubuh. Jadi matriksnya itu lebih keras. Bahan penyusunnya itu lebih keras. Itu ada dua, nanti ada tulang rawan, kartilago, dan ada tulang. Sekarang kita lihat kartilago. Kartilago sendiri itu dia disusun oleh sel-sel kondrosit, ada juga kolagen, dan juga ada juga matrik yang keruh ya. Tapi dia masih elastis. Berfungsi ini menyusun kerangka bayi yang baru lahir. Kemudian juga pada daun telinga, hidung, tulang rusuk. Jadi kalau kamu bandingkan daun telinga kamu, kemudian pegang betis, nah itu udah kelihatan kan. Jadi yang tulang rawan itu pada telinga, pada hidung, tulang rusuk. Makanya orang masih bisa operasi hidung nih, karena dia tersusun oleh tulang rawan, jadi masih bisa dimodifikasi. Tulang rawan itu dibedakan atas 3 ya. Ada hialin, elastis, dan fibrosa. Hialin ini mengandung kondroitin sulfat, terdapat pada ujung-ujung tulang pipa, tulang rusuk, hidung, saluran pernapasan. Ini pada ujung-ujung tulang pipa. Jadi kalau kamu makan ayam yang KFC, kemudian ada drumstick, nah itu di ujung-ujungnya itu kan putih-putih, nah itu tulang rawan hialin. Kemudian ada rawan elastik, agak keruh, serabut elastik kuning. Jika dibengkokkan terasa lentur, mudah kembali ke bentuk semula. Ini contohnya pada daun telinga, epiglotis, nanti pada kerongkongan dan tenggorokan, ada pada pembuluh eustachius di telinga ya. Kemudian ada tulang rawan pada paring juga. Kemudian ada rawan fibrosa. Rawan fibrosa itu pada antar ruas tulang belakang dan juga pada persambungan tulang kemaluan, biasa disebut dengan symphysis pubis, persambungan tulang kemaluan. Kemudian kalau rawan fibrosa ini dia lebih kuat daripada rawan hialin ya. Rawan hialin tadi pada ujung-ujung tulang pipa, tulang rusuk, tulang hidung. Jadi dia lebih kuat fibrosa ini. Ini jaringan tulang rawan hialin. Ini pada tulang rusuk ya. Kemudian ini pada daun telinga, pada hidung. Nah, ini itu yang elastin ya. Kemudian yang fibrosa tadi, yang persambungan symphysis pubis kemaluan ya, pada tulang belakang, itu ada nama cartilago fibrosa.
Kemudian sekarang kita masuk tulang keras ya. Itu biasa disebut osteon. Dia itu disusun oleh osteosit. Osteosit itu sel tulang. Ada matrik keras, itu berisi endapan kalsium, dan juga ada serat kolagen. Berfungsi melindungi tubuh, organ tubuh, dan memberi bentuk tubuh. Ya, makanya kenapa kalsium itu harus bagus untuk itu, supaya organ tubuh terlindungi dengan baik dan juga bentuk tubuh yang bagus. Terdiri atas 70% garam-garam anorganik, terutama kalsium sulfat. Juga ada 30% zat organik, terutama kolagen. Jadi nanti ada sel-sel pembentuk tulang, itu disebut sebagai osteoblast. Kemudian yang menyekresikan bahan organik dan garam fosfat serta karbonat. Osteosit, osteoblast itu sel-sel pada tulang. Ini jaringan tulang keras itu ada jaringan tulang kompak dan ada jaringan tulang spons. Jadi ini gambar tulang. Kalau dia dibelah membujur ya, melintang dulu terus membujur jadi seperti ini. Ini tulangnya. Jadi ada nanti lamela, nanti kita bahas lagi di sistem gerak ya. Ini contoh, ada namanya sistem Harpers pada tulang kita ya. Ini gambar di bawah mikroskop. Kemudian kita masuk ke jaringan darah. Jadi jaringan darah itu dia tersusun oleh eritrosit, sel darah merah, ada leukosit, sel darah putih, ada keping darah, dan juga ada plasma darah. Seperti ini pembuluh darah. Jadi di dalam pembuluh darah itu mengalir darah. Jaringan darah itu ada sel darah putih, ada sel darah merah, ada juga platelet di sini maksudnya plasma, keping darah. Kalian lihat kan, paling banyak adalah yang eritrosit, makanya darah kita warnanya merah, karena memang penyusunnya banyakan adalah yang merah, eritrosit. Eritrosit itu perhatikan sini ya, nih. Jadi 1 mm kubik itu ada 5 juta eritrosit. Dia mengandung hemoglobin. Dia berfungsi membawa oksigen dari organ respirasi ke berbagai jaringan. Kemudian dia juga dihasilkan oleh jaringan hemopoietik. Terdapat di sumsum tulang merah pada tulang spons. Jadi sel darah merah kita itu dia diproduksi di dalam tulang. Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Yang jelas nih kalian harus lihat ini. Dia mengandung hemoglobin dan hampir 5 juta pada setiap 1 mm kubik darah. Kemudian leukosit, fungsinya membunuh bibit penyakit. Dia itu memiliki nukleus, makanya dia bisa memperbanyak dirinya karena dia memiliki nukleus. Memang jumlahnya sedikit, hanya 7.000 saja pada 1 mm kubik darah kita, dibanding dengan sel darah merah tadi yang eritrosit itu hampir 5 juta pada setiap 1 mm kubiknya. Kemudian dia tidak memiliki inti sel kalau sel darah merah, makanya ada istilah transfusi darah gitu ya. Nah, kalau yang sel darah putih dia bisa memperbanyak diri, dia bisa membelah diri, dia bisa mereproduksi dirinya karena dia memiliki nukleus walaupun jumlahnya sedikit. Nanti dia itu ada yang berbentuk eosinofil, neutrofil, basofil. Ini dihasilkan oleh sumsum merah juga pada tulang. Dan juga ada limfosit, ada monosit yang dihasilkan oleh jaringan limfoid. Jaringan sumsum merah dan limfoid itu disebut sebagai jaringan hemopoietik. Jadi jaringan penghasil sel darah itu jaringan sumsum merah dan limfoid. Itu yang disebut sebagai jaringan hemopoietik. Kemudian ada keping darah, ini berperan dalam pembekuan darah.
Ini contoh jaringan darah. Nah, kalian bisa lihat ini leukosit, ini eritrosit ya. Limpe itu getah bening ya. Dia mengandung zat-zat seperti plasma dengan konsentrasi yang berbeda. Di dalam limpe itu tidak ada sel darah merah, tetapi ada limfosit sebagai fagosit ya. Ini untuk antibodi kita juga. Dia tidak ada sel darah merah di situ, tetapi ada namanya limfosit sebagai fagosit. Fagosit ini ada istilahnya fagositosis ya, itu prosesnya. Fagositosis itu ketika ada sesuatu, misalnya benda asing masuk ke dalam tubuh dan dia zat padat, kemudian dia seperti dimakan. Nah, itulah yang disebut sebagai fagositosis. Ini jaringan limpe, diamati di bawah mikroskop. Kemudian jaringan otot. Nah, sekarang kita ke jaringan otot. Ada otot polos, biasanya pada dinding organ dalam. Ada otot rangka, dia yang menempel pada rangka. Dan juga ada otot jantung pada dinding jantung. Jadi dia spesial otot jantung, hanya ada pada jantung. Kemudian otot rangka itu hanya ada pada rangka. Nah, yang paling banyak itu nanti adalah otot polos. Jadi seperti ini ya. Ada yang otot polos, otot jantung, dan juga ada istilahnya nanti otot lurik ya. Nah, ini otot jantung, hanya ada pada jantung. Ini yang otot polos. Nah, ini yang otorik, yang otot pada rangka tadi, menempel pada rangka. Otot polos ya. Sekarang kita masuk otot polos. Dia berbentuk gumpalan dengan satu inti di tengah. Sitoplasmanya itu mengandung miofilamen yang tidak teratur. Dia itu memendek dan juga bisa menyebabkan otot berkontraksi. Kontraksi di luar kesadaran kita, gerakannya dapat terus-menerus, lambat tetapi tidak mudah lelah. Itu otot polos ya. Kontraksinya di luar kesadaran kita, gerakannya dapat terus-menerus, lambat tetapi tidak mudah lelah. Polos. Ini sifatnya berada di luar kontrol, di kesadaran kita, kerjanya lambat dan tidak mudah lelah. Ini misalnya otot polos pada sistem pencernaan kita. Dan pas kita sadari ya. Nah, sekarang kalau otot lurik itu yang melekat pada rangka atau tulang kita. Dia tersusun oleh serabut-serabut otot, mengandung banyak inti yang terletak di bagian tepi. Miofilamennya itu susunannya teratur, beda dengan yang otot polos tadi, tidak teratur miofilamennya. Jadi dia ada serabut ototnya itu berkelompok membentuk pasikulum. Pasikulum itu bergabung membentuk otot dan daging atau daging ya. Setiap serabut otot diliputi oleh selaput endomysium. Nah, ini jaringan otot rangka. Lihat susunannya sangat teratur, padat ya. Dia ini dalam kontrol kehendak kita. Misalnya kita mau angkat tangan, turunkan tangan, itu semua kan di bawah kontrol kita. Kita menyadari gerakan itu. Nah, itu cepat, gerakannya gesit, tapi dia juga cepat lelah. Nah, kalau sudah pegal ya itu lelah sudah itu. Itu jaringan otot rangka ya. Bisa kalian bedakan tadi kan? Kalau otot polos itu di bawah kesadaran kita, kerjanya lambat tapi tidak mudah lelah. Nah, kalau yang otot rangka itu dalam kontrol kehendak kita, kerjanya cepat dan juga dia cepat lelah. Nah, seperti ini misalnya otot pada ini paha ya. Nah, ini tulang. Kemudian ini tendon yang menghubungkan antara tulang dengan otot. Nah, ini
epimysium itu yang ini. Kalau dibuka lagi, nah nanti ketemu lagi nanti dengan ini. Tetap ada nanti jaringan darahnya. Nah, ini nanti kita lebih bahas lanjut pada sistem gerak. Sekarang otot jantung. Otot jantung itu tersusun seperti pada otot lurik, sama berinti satu, letaknya di tengah. Tiap sel dihubungkan dengan keping interkalar. Dia sel otot jantung itu bercabang-cabang. Cabang sel satu dengan yang lain itu saling melekat. Kontraksinya teratur, lambat, dan dia di luar kesadaran kita. Dia mempunyai periode istirahat yang panjang, sehingga otot jantung itu tidak mengalami kejang. Dia hanya terdapat pada jantung. Jadi otot jantung kita itu dia pergerakannya teratur, lambat ya, teratur tetapi lambat, dan dia di luar kesadaran kita. Kita tidak menyadari ya jantung kita itu bekerja seperti apa, tapi dia selalu bekerja teratur walaupun lambat. Ini kita berbicara yang normalnya ya. Tapi kalau sudah mulai kontraksi tidak teratur, kemudian kadang lambat, kadang cepat, nah itu segera ke dokter. Nah, jadi seperti ini otot jantung. Susunannya mirip dengan otot lurik tadi, otot pada rangka, tetapi dia hanya ada pada jantung, ya. Kalau otot lurik itu hanya akan melekat pada setiap rangka, menempel pada tulang. Nah, dia bedanya hanya pada jantung. Nah, ini involuntar. Di bawah kesadaran kita, lambat, tidak mudah lelah. Ini sama dia dengan otot polos. Nah, ini kalau dibuka filamen ya. Filamen yang ada pada otot kita. Kalau diambil satu sel otot, dibuka, ini nanti ada istilahnya sarkolem, ada nanti mitokondria di situ. Kemudian ketemu nanti sel otot jantung. Inti selnya satu di tengah. Ini perbandingan, perbedaan ketiga otot tadi berdasarkan letak intinya, sifat kerjanya, ada tidaknya myofibril, kemudian letaknya di mana, ya. Kalau yang otot polos itu letak intinya satu di tengah-tengah. Otot lurik itu banyak. Ingat ini pada rangka ya, itu di tepi. Kemudian kalau otot jantung itu satu atau dua dan dia di tengah-tengah. Sifat kerjanya, kalau otot jantung itu involuntar, di bawah kesadaran. Kalau yang otot lurik itu voluntar, sadar, kita tahu gitu. Kemudian yang otot polos sama, dia itu involuntar. Dia itu dikendalikan nanti oleh saraf otonom namanya ya, saraf yang tidak disadari. Kemudian kalau myofibril itu adalah sel penyusun otot. Jadi kalau pada otot polos, myofibril atau sel penyusun ototnya itu homogen, tidak berwarna. Kemudian kalau pada otot lurik itu dia sejajar dan berwarna gelap. Ya. Kemudian kalau pada otot jantung dia juga sejajar dan berwarna gelap. Kemudian letaknya otot jantung hanya pada jantung. Kalau pada otot lurik itu letaknya pada rangka atau otot lain. Kemudian kalau pada otot polos letaknya pada dinding saluran pencernaan, saluran pernapasan, ada juga pada darah, ada juga pada kandung kemih, dan juga pada saluran reproduksi. Sekarang kita masuk ke jaringan saraf. Dia tersusun oleh neuron, kumpulan neuron. Neuron itu kesatuan fungsional dari sistem saraf. Dia memiliki kemampuan menghantarkan impuls, menghantarkan pesan, sehingga terjadi komunikasi antara reseptor, sel yang atau organ yang menerima rangsang, sel-selnya itu saraf sensorik pada kulit misalnya, dan juga dan efektor ya. Komunikasi itu antara reseptor dan efektor. Efektor di sini bisa jaringan atau organ yang merealisasi rangsangan tersebut, yang mereaksikan rangsangan tersebut.
Bisa itu adalah otot atau juga kelenjar. Jaringan saraf juga memiliki sel-sel reseptor yang terbungkus oleh jaringan ikat. Jadi dia tetap jaringan ikat ada di situ. Nah, ini gambarnya satu buah neuron. Nanti ada nukleus, dendrit ya. Nah, ini nanti kita bahas pada sistem koordinasi. Lebih jauh pada sistem koordinasi. Dendrit dan juga ada akson. Fungsinya menerima rangsang dari alat indera, memproses rangsang yang diterima, merespon rangsang. Komponen jaringan saraf itu ada neuron dan sel glia, bukan sel gila ya, tapi sel glia untuk melindungi, mendukung neuron untuk menjalankan fungsinya. Nah, jadi itu komponen jaringan saraf. Ini gambar di bawah mikroskop, ini gambar animasi. Ini kalian bisa lihat, ini akson, kemudian ada selubungnya, kemudian ada nodus Ranvier, sel Schwann, dan sebagainya. Berdasarkan cara pemindahannya, itu ada 3 macam neuron. Ada neuron aferen sensorik, ada neuron eferen motorik, dan ada neuron asosiasi intermediate menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik. Itu adalah neuron penghubung. Neuron sensorik itu menyampaikan impuls ke pusat saraf. Di sini adalah otak dan sumsum tulang belakang. Jadi dia menyampaikan rangsang dari reseptor ke saraf pusat. Itu neuron aferen, neuron sensorik. Kemudian kalau neuron motorik yang eferen itu membawa impuls, membawa pesan keluar dari pusat saraf. Jadi dari pusat saraf dia mengeluarkan pesan itu, membawa dari pusat saraf seperti apa ya. Jadi dia menyampaikan rangsang dari saraf pusat ke efektor. Lalu nanti dia dihubungkan oleh neuron intermediate. Ini gambar-gambarnya. Yang A itu neuron yang untuk connected, yang tadi neuron intermediate ya. Yang B baru neuron sensorik, yang A, yang C itu adalah neuron motorik. Nah, ini neuron motorik. Dia yang menyampaikan dari pusat saraf. Kalau yang B ini neuron sensorik, dia yang menerima perangsangan pertama kali itu. Kemudian nanti yang keduanya ini akan dihubungkan oleh neuron intermediate ini, neuron konektor, neuron asosiasi. Neuron motorik itu intinya di tengah. Sitoplasmanya itu mengandung butir-butir nisil. Banyak mengandung RNA untuk sintesis protein dan badan Golgi, ya. Uluran sitoplasma dari badan sel yang ujungnya bercabang-cabang halus disebut dendrit. Tadi sudah ada dendrit. Itu berfungsi menghantar impuls ke badan sel. Kemudian nanti uluran sitoplasma yang lebih panjang itu nanti disebut akson atau neurit yang menghantarkan impuls dari badan sel ke neuron lain atau ke neuron efektor nanti. Tiap akson berisi aksoplasma berhubungan dengan sitoplasma. Ini bisa kalian lihat. Akson itu ataupun dendrit itu dilapisi seludang mielin sebagai isolator. Di sebelah luarnya ada lagi selaputnya. Kemudian ada sel Schwann untuk memberi nutrisi dan regenerasi akson. Kemudian di antara sel Schwann terhadap simpul Ranvier yang tidak mempunyai mielin. Ini kalian bisa lihat gambarnya. Ya, ini pengolahan pesan ya. Dari sensorik, kemudian diolah di otak, kemudian dilanjutkan oleh neuron motorik. Neuron sensorik itu nanti bisa menerima dari alat indera. Nah, nanti akan diteruskan. Biasanya nanti bentuknya itu efektor itu adalah gerakan ya.
Nanti ada sistem saraf tepi dan ada sistem saraf pusat. Ini yang tadi gerak refleks tadi. Misalnya ada lilin nih, tidak tersengaja tersentuh. Nah, ini kemana? Reseptor sakit di kulit. Jadi yang pertama kali menerima rangsangan tadi indera kita. Di sini ada indera kulit. Baru nanti setelah itu ini jaringan otot mengalami proses kontraksi dan relaksasi. Baru nanti dendrit neuron sensoriknya akan membawa pesan panas itu ke badan sel. Nah, nanti diolah di sini, diolah oleh saraf kita. Ini saraf pada sumsum tulang ya. Bisa otak, bisa sumsum tulang. Ini pada sumsum tulang belakang. Baru nanti setelah diolah, maka akan diteruskan ke neuron motorik. Nah, akhirnya kita refleks mengangkat tangan. Jadi seperti itu. Ini perbandingan antara 4 jaringan tadi. Ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, dan ada jaringan otot, dan juga ada jaringan saraf. Ini dari epitel itu, silahkan kalian lihat di situ ya. Bagian-bagiannya ada pipis lapis, berlapis banyak sampai dengan kelenjar. Kemudian ada jaringan ikat, mulai dari ikat longgar sampai pada jaringan limfe. Kemudian jaringan otot itu ada 3, dan jaringan saraf ada 3. Salah ini seharusnya ada neuron motorik, ini lupa diputihkan ini. Sensorik, motorik, dan konektor ya.